Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakdurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari bisik-bisik setan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan ia untuk mendekatiku. Apa saya mulai dengan doa ini karena memang pertarungan antara manusia sama setan sama iblis tidak ada habis-habisnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai mati nanti. Bahkan Allah menyebutkan apa namanya, itu kenapa iblis bersumpah berjanji sama Allah sampai kapanpun bahwasanya dia akan tetap menghalangi kita, menghalangi manusia untuk ke jalan yang lurus. Berangkat dari ayat ini, dari dalil ini, akhirnya saya menjadi memaklumi itu kenapa iblis benar-benar berhasil membuat kampanye tentang apa namanya. Jadi artinya kalaulah ketaatan itu adalah keberhasilan menjalankan ayat-ayat Al-Quran, maka iblis juga tanda kutip sudah menang banyak poinnya dengan cara mewujudkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Kan surah ke-7 ayat ke-16, qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah mengklaim aku sesat, salah, berdosa, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yang mengerikan tuh pasti, udah pasti, akan, yang kedua selalu, sempurna. Pasti akan selalu menghalangi mereka, yaitu manusia, dari yang lurus. Nah, kenapa saya ingin bahas ini pagi hari ini? Karena banyak sekali cerita-cerita, fenomena-fenomena orang-orang yang kelihatannya biasa, bahkan sudah soleh, hari ini kalah dalam pertempuran. Dan di situ saya mengimani bahwasanya nyata. Coba ya kita tes nih, kawan-kawan, lihat ya. Bagaimana, jadi ayat ini harus jadi satu reminder, satu notif untuk teman-teman semuanya. Dari satu ayat di Al-Quran yang itu sumpah ya, sumpah iblis karena melihat peristiwa, membaca peristiwa, melihat fenomena alam, belum selesai jagat sosial media dihebohkan. Coba untuk melihat berita yang di-up di Instagram, di sosial media, lebih banyak kisah inspirasi atau lebih banyak kisah maksiatisasi. 2 malam yang lalu saya ngobrol dengan teman, seorang pengacara, dan beliau mengatakan, sekarang nih Bang, saya ini apa kasus yang lagi banyak ditangani? Saya bilang, setiap bulan tuh Bang tidak lebih daripada minimal paling sedikit 4, ya kan? Saya menangani kasus perpisahan, kasus perceraian. Dan itu Bang, kalau kasus perceraian tuh bahkan di Kuburaya ini Bang, kata dia, kalaupun Bang Ustadz, kalaupun setiap bulan itu rata-rata sidang kasus perceraian tuh paling sedikit per hari 30 sampai 40 pasang. 30 sampai 40 per hari. Oke. Berarti
Hebat, iblis berhasil menjalankan PR ayat menu utamanya, membuat yang halal menjadi haram, yaitu dengan perpisahan. Dan 70% perpisahannya kasusnya selingkuh. Kasusnya kasusnya selingkuh. Oke. Nah, terus macam-macam lah. Belum lagi ada yang lagi hangat Bang yang setangan ini. Ada seorang admin finance sangat terpercaya, pakaian jilbabnya bagus, panjang, rapi. Lalu dia ini finance di sebuah perusahaan, ya kan, bagian bikin laporan keuangan, bagi orang yang dipercaya sama atasannya. Lalu ngapa? Sampai setelah waktu berlalu, tiba-tiba atasnya ditelepon sama pihak bank, ya kan? Pak, Bapak nggak nambah lagi, Pak, tetap pinjamannya. Oh, saya mana ada pinjaman di bank lagi, saya udah nggak ada giro. Loh Pak, ini dari rekening kita, catatan kita 1,8 M loh Pak. Maksudnya dicek lah. Jadi ternyata setelah 2 tahun berlalu, ada adminnya yang tukang mencairkan dana, minta tanda tangannya, oke, cairkan, baca. Pak, jangan lupa Pak, paraf di sini Pak. Oke, di paraf. Ternyata di bagian paraf tuh angkanya diedit. Juta, 2 juta, 5 juta, 2 tahun, 1,8 M. Lalu akhirnya udah gemes lah kan. Secara hukum, yang nipu tidak salah. Karena ada tanda tangan sudah. Apa mau dilaporkan? Oke. Jadi, terus gimana sih bilang? Akhirnya kemarin kita proses lah Bang. Saya silaturahmi ke rumah sekretaris orang yang diamanahkan, yang dipercaya ini. Diamanahkan. Lalu saya datang ke rumahnya. Kagetnya saya begitu sampai ke rumah. Bukan kaget, saya ngeliat rumahnya biasa aja. Ini orang kemana duitnya 1,8 M? Barang branded juga enggak, perhiasan juga kagak. Akhirnya begitu masuk, dia datang berdua. Ketemuan berdua ketika mau diurus case kasusnya ini. Karena begitu ketahuan kasusnya, kita telepon, dia datang, karena saya bilang atas nama pengacara datang. Begitu kita datang ke kantor, ketemu, langsung saya bilang udah kita proses aja ke kantor polisi. Di mobil tuh saya bawa, kita bawa ke rumahnya, saya lihat kondisi rumahnya biasa aja. Begitu masuk rumah, tak lama di ruang rumah kotakan biasa, dan itu bukan rumah pribadi tapi rumah kontrakan. Keluar di kamar mandi cewek, ya kan. Lalu tidak lama kemudian si tersangka ini buka jilbabnya, mau ganti pakaian karena kita mau bawa dia ke kantor polisi. Begitu buka jilbab, awat, rambutnya pendek, badannya besar, tegap gitu loh. Lalu lama, apa namanya, teman saya itu pengacara tuh menginventarisir, kemana duit 1,8 miliarnya. Tampang soleha, saya dilihat rumahnya tak ada barang-barang branded, tak ada tas branded, elektronik biasa aja. Lama ada kartu, nampak kartu nama, oh kartu anggota gym VIP di salah satu tempat gym. Pas di kantor polisi sama teman saya itu ditepuk gini, Kak, apa rasa saya pegang paha kakak? Senyum deh, langsung nembak, ditembak sama teman saya pengacara tuh kan. Cewek kakak cantik. Cewek kakak cantik tadi kak. Dok, itu kawan saya. Tada, cewek kakak kan. Cantik loh kak. Barulah dia ngaku. Jadi selama ini 2 tahun nih, dia nih dengan uang itu tuh jadi laki-laki loyal, jamin cewek kemana-mana. Dugem ke klub malam, karaoke, dia jadi cowoknya. Jadi bukan hanya, jadi ada laki-laki bertulang lunak, ada wanita bertulang baja. Nah, saya dengarkan cerita kawan saya itu, belum lagi ada cerita mualaf. Kita pikir mualaf nih dah bagus lah hidup nih, ya kan, pengen balik ke Allah. Untuk mualaf ternyata dia belajar punya fikih seorang. Ente jadi dia ini mualaf, punya suami belum masuk Islam. Lalu cerita suami belum masuk Islam, tak lama, ketika dia ini,
bilang sama teman satu kantor, aku liburan dulu ya. Teman satu kantor bilang, oke lah, enggak apa-apa, biar aku tugas-tugasku aku yang ngerjakan. Tak lama habis dia liburan, tiba-tiba datang, apa namanya, seorang perempuan ke teman kantornya tadi itu. Mana kawan kau? Oh, dia lagi liburan. Iya, tahu nggak, dia liburan sama laki aku. Oke, mu'alaf ini sudah punya suami, tapi suaminya belum masuk Islam. Ternyata pergi liburan sama laki orang, diposting sama agent travelnya, nampak video foto. Tak bisa ngelak lah kawannya tuh. Terus telepon kau nih, dah lah kau balik. Sedap kau ya jalan-jalannya sama laki orang, dah kau balik ya. Terus lihatlah, coba kita belajar deh anak iblis nih. Begitu balik, dia bilang, kau ngapa jalan sama laki orang? Kalau kau apa namanya, ya kau ini belum nggak pisah, belum nggak cerai, bagus-bagus rumah tangga, tapi malah kau selingkuh sama suami orang. Iya, dia, daripada aku sama suami aku berzina karena beda agama, bagus aku nikah sama laki orang, kata dia. Coba lihat ya. Nah, jadi iblis itu punya karakter tadi. Makin justru ini karakter sederhana, dan jangan ada dalam diri antum dan buang jauh-jauh. Karena engkau telah nyesatkan aku, maka aku balas, Kak. Itulah karakter. Tidak mau dipersalahkan. Itu kali paling di luar karakter, karena khairum minhu, aku lebih baik daripada kau, kan? Aku lebih baik daripada kau, merasa lebih benar. Karakter kedua yang harus dipahami, bahwasanya suka tidak terima kerja begitu, kalau dia nasihati malah dia menasihati balik gitu deh. Ketika jadi salahkan, dia justru mencari kesalahan orang lain. Itu bahaya, kawan. Nah, itu angle yang lain dari surah 7 ayat 16 ini. Tapi angle yang harus bisa kita lihat yang lebih dalam adalah sampai kapanpun yang namanya iblis. Jadi antum harus berkeyakinan sampai kapanpun dia akan menghalangi kita untuk menuju ke Allah. Oke? Sampai kapanpun. Jadi antum jangan pernah berpikir proses kita untuk memperbaiki diri ini mulus-mulus saja. Kan pernah saya bilang, proses kita memperbaiki ini, proses kita mengerjakan PR-PR dari Allah ini, ada dua tantangan besar. Satu memang ujian yang Allah siapkan, satu halangan yang iblis tidak suka kita menuju ke Allah. Jadi ada dua kekuatan besar. Yang itu harus masuk dalam alam bawah sadar kita. Oke, ujian itu butuh kesabaran. Nah, tantangannya ini adalah ketika iblis mendatangi kita. Jadi, tiap hari dia meeting, tiap hari dia diskusi, tiap hari dia bikin action plan, KPI. Cara menumbangkan nur, cara menumbangkan indah, cara menumbangkan Risti, cara menumbangkan Nia. Tiap hari dia meeting sama timnya. Mana cara menghancurkan Bang Islandi? Oke, hari ini kau menang, ngantarkan telur. Besok ku buat kau tak bangun subuh. Adapun orang itu, mohon maaf, bangkrut, hina, itu sudah wisudanya iblis dah. Cerai dah. Hihihi. Itu udah kayak gitu dah. Tapi yang harus dikhawatirkan, pintu masuknya ini yang harus kawan-kawan lihat, sadari kawan-kawan. Aku akan datangi mereka dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan temukan orang-orang yang akunku datangi itu, kebanyakan mereka tak bersyukur atau kerjaannya suka ngeluh. Nah, kecil ya dia bocorkan, ya kan? Suka ngeluh awalnya, tak bersyukur atas apa yang Allah sudah kasih. Adalah masuk lagu, kata iblis. Dan jadi Allah sudah terangkan betapa hinanya iblis. Allah bilang, Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, betul? Nah, tapi khusus bahas tentang iblis nih, Allah sebutkan, manusia, setan tuh musuh yang nyata bagi kau, benar-benar nyata. Jangan main-main sama dia.
Oke, kerjaan dia adalah surah An-Nisa 120, menjanjikan dan membangkitkan angan-angan kosong. Nanti kalau kau mau besarkan usaha, maka coba nih dengan cara seperti ini. Kalaulah dia tak pakai riba, sibuk besarkan usahanya, lupa besarkan Tuhannya, habis tumbang. Apalagi pakai riba, makin suka iblisnya. Bluetooth mode. Tuh, ngomong-ngomong deh. Jadi kerjaan iblis adalah menawarkan angan-angan. Dia masuk lewat lisan orang lain. Dia masuk. Dan yang mengerikan adalah memang dalam kondisi skenario Allah yang kirim. Jadi di bab yang lain, jadi kalau coba kita lihat ya, udahlah dia nih degil tuh. Nah, di surah Maryam ayat 83, maka kata Allah, ketika seorang hamba manusia itu sedang kepada, tidakkah engkau lihat bahwa sesungguhnya kami, ya kan, mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Cuman lah kira-kira kalau Allah yang ngutus bisa nolak nggak kita? Bisa nolak. Kepada siapa Allah utus orang setan-setan itu? Orang kafir itu siapa kawan-kawan? Orang yang KTP-nya Islam atau bukan Islam? Bukan Islam. KTP Islam. Itu menurut pelajaran bahasa Indonesia. Tapi menurut Al-Quran, siapakah orang kafir? Orang yang tidak mengakui kebenaran, yang menolak kebenaran. Statusnya Islam. Kalau tak sholat, kafir nggak kira-kira dia? Kafir. Jadi jangan kita berpikir kafir itu mereka yang non-muslim, terlalu sempit pemahaman kita. Tapi mereka yang menolak kebenaran. Lihat. Yang jelek-jelekan saudara muslimnya sendiri. Ngapain sih bantu-bantu Palestina? Itu tidak jelas tuh. Uangnya dikabulkan. Nah, maka saya ngajak kawan-kawan lebih dalam memikirkan ini. Memikirkan ayat tadi. Jadi, ingat, maaf ya, setan ya tuh bersumpah, aku akan selalu menghalangi mereka. Persoalannya, pernah nggak kita bersumpah dan berjanji sama Allah untuk sungguh-sungguh serius mengejar Allah? Pernah? Jarang. Bahkan enggak, betul nggak? Tapi kalau dibandingkan sumpah ya, dibandingkan komitmen ya, udah kalah nggak kita sama iblis? Kalah. Itu kenapa jumlah penghuni neraka lebih banyak ketimbang penghuni surga. Oke. Bahkan kecenderungan kita lebih banyak komitmen dan konsisten mengejar Allah atau lebih banyak lalainya kawan-kawan? Lalai. Baru gak semangat ngafal, habis itu hilang lagi. Baru gak semangat kajian, hilang lagi. Betul gak? Nah, sekarang ini dulu yang harus teman-teman masukkan ke dalam bawah sadar. Yakini iblis secara nyata dan terang-terangan sudah berkomitmen sama Allah untuk akan menjegal kita. Itu kenapa doa yang saya baca tadi di surah Al-Mu'minun di awal tadi, doanya itu
minta perlindungan Allah agar tidak mendekati kita. Apa kira-kira? Apa yang antum dapati dari kok doanya agar dia tidak bisikkan, terus yang kedua agar dia tidak mendekati kita. Apa kira-kira? Kalau setan tidak nampak, Kiai. Kita nggak bisa lihat Oke, dia. betul. Lebih dalam Nah, lagi, berarti kalau dia tidak nampak, berarti secara kekuatan tandanya dia apa? lebih kuat. Hmm, Kita nggak bisa lihat dia. hmm, Cuma Allah udahlah yang dia tahu. udahlah dia komitmen. Tambah lagi dia diutus sama Allah. Nah, itu kenapa? Jangan coba-coba tadi itu. Pas dengan hadis yang dibaca imam kita tadi, udah itu kenapa domba tuh yang kena terkam serigala adalah domba yang sendirian. Jarang domba yang berkelompok kena terkam serigala. Nah, maka jangan coba-coba kasih celah iblis untuk mendatangi kita. Itu kenapa surah Al-Muluk disebutkan orang-orang yang dalam keadaan sendiri dan takut sama Tuhannya, pahalanya lebih besar. Tandanya apa? Grade orang yang bertahan dalam keadaan sendiri bisa menang akan tipu daya iblis, itu jauh lebih berkualitas. Orang kalau dalam berjamaah pasti kelihatan soleh dan soleha semua, rambut sama hitam, pakai jilbab panjang, pakai baju gamis. Tapi kalau mau ngeliat tingkahnya, waktu seorang tadi, saya cerita sekretaris tadi, ya kan? Pakai jilbab. Ayo begitu balik rumah, rupanya pretty woman, ya kan? Superwoman. Nah, kan pretty woman, superwoman. Oke. Okay? Nah, coba lihat itu kenapa orang yang takut pada Allah dan tidak terlihat mereka memperoleh ampunan paling besar. Jadi kalau mau ngelihat jati diri kita itu waktu kita sendiri. Lalu kawan-kawan, sekali lagi saya ingin ngajak teman-teman tuh betul-betul memasukkan ke dalam alam bawah sadar, mengimani tentang sumpah atau janji iblis kepada Allah tadi. Aku datangi budak-budak nih. Tak bisa jalur dia malas, aku sikat dari jalur dia merasa pintar. Tak bisa dari jalur judi, aku buat masuk dari pintu prostitusi. Tak bisa pintu prostitusi, aku sikat dari pintu suka menggibah. Tak bisa pintu gibah, aku sikat. Begitulah dia. Dia punya banyak peluru. Oke, itu dulu yang harus dipahami. Nah, nah, di antara sebanyak pintu, akhirnya saya baru ngeh gitu loh. Kenapa di timeline itu muncul kisah tadi itu, kalau puzzle-nya digabungkan, kisah orang yang bercerai, banyak, makin nambah jumlahnya. Oke, ternyata di ayat yang lain, Allah udah kasih kode, iblis itu sebenarnya lemah. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Oke, buat orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, maka kalau kita berangkat dari satu ayat Al-Quran, di ayat yang lain, di surah An-Nisa ayat ke-76. Nah, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut, mereka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah buat siapa? Orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi gini, maksudnya, jadi mana itu sih? Oh, bisa begini. Yes. Nah, secara prinsip tuh gini cara mikirnya kawan-kawan. Cerita tentang tipu daya bisnis. Nah, secara prinsip itu adalah
Itu kenapa? Kan di ayat yang lain Allah sebutkan satu di surah 19 ayat 83. Ini kaidahnya ya. Allah utus iblis. Yang kedua surah 7 ayat 16. Iblis bersumpah untuk menghalangi manusia. Maka siapa manusia yang disikat dia? Satu yang lemah. Lemah ini berarti tandanya apa? Tidak berbuat. Yang kedua yang disikat adalah yang merasa dia berbuat. Betul kan? Di surat 7 ayat 12. Dia merasa. Maka siapa yang tak ditembus dia? Yang berbuat tapi tak merasa. Itulah orang yang ikhlas. Surah 15 ayat 40. Jadi iblis menyerang yang lemah, menyerang yang merasa. Ini dua. Lemah itu berarti tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau apalagi yang bermaksiat gitu ya. Yang ketiga berarti yang lemah, yang tidak ngapa-ngapain, dan yang berbuat jadi yang bantah, yang kafir udah pasti, yang tidak ngapa-ngapain kena, yang berbuat juga kena. Jadi istilahnya kalau kita di perjalanan menuju surga, kita harus cari jalan yang sunyi istilahnya. Karena kalau udah pasti diam saja, tidak ngapa-ngapain, bisa masuk surga dah. Oke, ini kaidah sama-sama diam. Kaidah kedua, jalannya sebelah kanan, surga. Tapi dia menuju sebelah kiri, yaitu membantah Allah atau tak terima dengan Allah, masuk surga dah kira-kira. Inilah orang-orang kafir tadi. Nah, maka kita harus pilih jalan, ya kan? Jalan yang terus melangkah, tapi diam-diam. Itulah orang-orang ikhlas. Berbuat tanpa ketahuan kebaikannya. Kalaupun ada yang tampak kebaikannya kawan-kawan, itu hanya kecil ya, dibalik kebaikan yang besar. Nah, maka bukti iblis surat 7 ayat 16 tadi, sumpahnya, bukti sumpah iblis. Iblis siapkan menu sekarang kan. Menunya terbuka lebar. Hadirlah judi online, merebak sekarang. Terus tulis, punya apa tuh? Prostitusi online. Pinjol, pinjaman online. Hah? Dia aja sudah online ya, udah melek digital ya. Betul kan? Serius tak dia buat? Macam-macam bentuknya. Riba, judi, narkoba. Nah ini kan yang sedang menyerang kita hari ini. Betul nggak kira-kira? Data orang terjebak pinjol. Nah, kawan-kawan tengok ya. Data pengguna pinjol di Indonesia. Marak anak muda terpinjol terbaru di negeri ini. Hmm.
25 triliun orang pinjol. Itu banyak tuh. Hah? Dan yang diserang tuh loh, marak anak muda yang kena. Atau jangan-jangan yang kena depan saya semua orang ini. Hah? 25 triliun. Macam apa muda-muda tuh? Itu apa anak muda pinjolnya? Hah? Mau belanja online. Itu apa kira-kira? Mungkin ada yang punya pengalaman? Susah nama saya 25 triliun. Itu Karena kalau judi, Yai. Judi apa? online. Judi Judi online. online. Tetangga Jadi, saya rata-rata kena judi online. jadi pinjam online untuk judi online, betul lah? Nah, mm-mm. Oh, terus kalau udah hasil menang judi online untuk prostitusi online. Nggak jelas. Kalau itu sih nggak tahu ya. Tapi di sini kebanyakan rata-rata pakai itu sih tukang ojek tetangga itu pada kena judi online. Tukang ojek. Iya. Oh, jadi di pangkalan di Oh, dekat situ ada warung. Kata saya ngapain buka sampai malam? Ternyata mereka ngumpul itu pada katanya itu main ini apaan itu? Judi online, judi slot, Bu. judi slot. Astagfirullahaladzim, apa sih slot katanya Iya, bahasanya iya, dia iya. katanya. Itu gimana? Saya bilang, air maaf ya saya liatin sampai ada yang jadi rumah tangganya berantakan, Kiai. Allahu Akbar. Gara-gara judi online istrinya kan nggak tahu, dikira suaminya kerja, nggak taunya pas itu motornya digadaikan, jadi nggak ngojek, utang di apa? Pokoknya udah kacau balau. Saya lihat sendiri itu tetangga yang saya bilang, ya Allah udah hidup susah, kelakuannya nggak karuan kayak gitu. Jadi satu keluarga itu saya liatin, maaf saya bilang, Hmm. yang besar masalah anaknya Hmm. punya anak tanpa suami, Hah? adiknya nggak kerja kena judi online, istrinya yang kerja. Sekarang anak masih kecil saya pikir ya, tapi nanti setelah anaknya sekolah 2-3 tahun kemudian pasti masalah lebih besar. Sementara dia kontrak. Satu Ya, lagi eh, berhenti kerja, diberhentikan dari tempat kerja, kena judi online juga. judi online juga. Nah, motornya udah digadaikan. Akhirnya dia pakai motor istrinya, bilangnya ini nggak taunya digadaikan juga. Sekarang nggak pulang ke rumah, akhirnya ditambah. Saya lihat ya Allah sekeluarga itu jadi berantakan semua. Jadi satu rumah itu jadi nampung orang bermasalah. Saya bilang, ya astagfirullahaladzim. Allah. Apa saya bilang? Daerah mana nih Bunda? Di Tangerang saya. Dia bilang, ya Allah ini apa segitu? Apakah karena mereka dulu dikasih makan uang dari hasil makan uang riba, saya gitu kan? Apa jadi anak keturunannya seperti ini? Saya mikir gitu doang. Karena jauh dari agama juga, saya gitu. Kalau diajak susah. Oke. Jadi masing-masing negara berarti berhasil nggak iblis membesarkan apa targetnya? Berhasil kan? Berhasil. Kalau dulu orang judi itu diam-diam loh kawan-kawan. Ya, semakin Betul maju kan? zaman, semakin berat. Tapo-tapo dia dulu tuh rata-rata tempat perjudian tuh udah pinggiran gitu kan, ya kan? Nah, sekarang perjudian makin dekat di handphone. Bahkan saya lagi habis sholat di masjid ditelepon. Halo, Pak, benar nih Pak Adi, benar. Pak, kita ada penawaran kalau mau bikin akun hari ini Pak. Bapak main nih bisa kalau misalkan kalah Pak, nanti bisa ada garansi dari kita. Oh gitu ya, saya kerjakan lah deh. Coba jelaskan berapa yang harus saya mulai Bang. Oh 5 juta bisa Pak, nanti Bapak bisa mulai dengan permainan kita. Itu punya potensi sekian loh Pak. Oke, itu baru judi online, satu menu. Udah bisa menumbangkan banyak teman-teman pinjol di coffee shop. Nah, teman-teman, tolong cek saudaranya, keluarganya, kerabatnya ya. Lingkar terdekat di grup-grup keluarga. Ingatkan, kita tak bisa berharap harusnya ya. Kalau saya presiden sih ya saya langsung tutup. Makanya saya kan bukan presiden. Saya cuma marbot mesin Ismu Yaya. Ya kan? Nah, usia saya bentar lagi 40 tahun. Nah, gitu. Itu baru judi online. Belum prostitusi online.
Makin berhasil nggak? Dulu, Ahwan ya, kawasan lokalisasi itu jauh sekali. Di tempat-tempat yang dibatasi. Sekarang, lokalisasi sudah pindah ke handphone. Bahkan ada satu aplikasi itu, kalau antum download dan dicek teman terdekat, itu munculnya mak lampir semua. Cewek-cewek, seret, terus jelas-jelas profilnya. Nah, jangan coba-coba antum ya. Jadi kalau tidak balik ke masjid, tidak kumpul dalam kayak gini, jalan sendiri-sendiri, jangan-jangan kitalah pelakunya. Nah, mengerikan, nauzubillah min zalik. Oke, jadi setan makin meeting, makin bertransformasi, makin nyata serangannya. Nah, dan ternyata ada yang lebih dahsyat lagi daripada tipu daya setan. Tahu tak kira-kira apa? Ada yang lebih dahsyat lagi daripada tipu daya setan. Setan, dengarkan cerita setan ya tuh, janji setan. Udah luar biasa. Makanya surah Al-Fatihah itu, Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan puncak surah An-Nas itu minal jin natiwan nas. Artinya, setannya manusia itu lebih dahsyat daripada setannya jin. Tadi kan di ayat yang lain Allah sebut tipu daya setan itu lemah buat orang yang ikhlas. Lalu kalau kita gabungkan itu tadi di surah An-Nisa ayat 76. Namun di ayat surah Yusuf ayat ke-28, apalah kira-kira? Coba tebak. Apalah tipu daya yang lebih besar daripada tipu daya setan? Tipu daya perempuan. Dan itu nyata. Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, dan tipu dayamu benar-benar hebat. Cerita Yusuf. Nah, kalau tadi setan masih ada kesempatan ayat yang lain, tipu daya itu lemah. Nah, itu jadi kalau digabungkan surah An-Nisa ayat 76 sama surah Yusuf ayat 28, maka akan menghasilkan bahwasanya tipu daya wanita lebih dahsyat dibandingkan tipu daya setan. Apalagi wanitanya kesetanan. Nah, ini mohon maaf ya, bukan saya gimana dengan kaum hawan. Nah, ini Quran yang Ya, ya nggak apa-apa ya. Perempuan suka belanja. Maaf, saya lihat tukangku juga berantakannya karena maaf ya, suka belanja Ya. online, akhirnya pinjam online juga. Bermasalah lagi. Jadi yang curhat, betul-betul Bunda, yang curhat sama Kak Mira atau curhat sama yang sering DM saya minjam duit tuh, perempuan semuanya perempuan. Kata gaya hidup, perempuan tertipu dengan gaya hidup. Gaya hidup, waktu perempuan jangan bergaya, memanglah perempuan dia. Ya, itu hati-hatinya perempuan. Nah. Hidup gaya sederhananya hilang. Nah, maka kawan-kawan, itulah kenapa Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan lewat hadisnya, ya kan? Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku, kata Rasulullah, fitnah yang lebih bahaya dari kaum laki-laki, yaitu perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dan yang mengerikan adalah ada salah satu perkataan ulama Musayyib rahimahullah, beliau berkata, tidaklah setan itu berputus asa. Dan dengarkan juga ya kalimat catat. Tidaklah setan itu berputus asa untuk menaklukkan manusia kecuali dia datang memperdaya dengan wanita. Itu kenapa surah 3 ayat 100 ayat ke-14 Allah letakkan dijadikan terasa. Ingat tadi di ayat sebelumnya setan tuh ayat An-Nisa ayat 120, setan tuh menjadikan apa? Angan-angan kan? Maka disebutkan surah Ali Imran 120 ini bahwasanya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta yang nomor satu pada siapa? Perempuan.
Maka wahai para perempuan, sadarilah bahwa dirimu amat sangat lemah dan engkau mudah terperdaya. Bahkan dalam candaan kadang beberapa ulama itu, kalaulah Hawa tidak makan buah khuldi duluan, kayaknya kita tidak tinggal di bumi itu loh. Oke, dan itu juga dibalik. Kenapa surga itu telah terletak pada telapak kaki ibu? Ibumu, ibumu, ibumu. Arti buat perempuan yang betul-betul betul. Oke, yang betul. Maka wahai perempuan, itu kenapa Rasulullah mengatakan, wahai perempuan, engkau tuh makhluk yang paling mudah masuk surga. Satu, kau taat kepada Allah dan Rasulmu. Yang kedua, raih ridho suamimu. Maka surgalah, engkau boleh masuk surga lewat pintu manapun. Tapi sayangnya engkau paling banyak di neraka. Oke. Nah, maka balik ke hal yang paling basic, ingat tadi sumpah iblis. Jangan merasa benar, laki kasih tahu jangan bantah. Untunglah kami belum punya laki, ya kan? Jadi tak bisa, nanti setan tak masuk. Salah juga, jangan sampai jadi, mohon maaf, jadi ngambil laki orang, salah. Amit-amit cabang bayi itu kan. Jangan kawan-kawan. Nah, jadi sekali lagi, setan, innalillah, Mama Aras masuk komen, innalillah. Tapi ini emang sudah skenario Allah, Mama Aras. Jadi menunjukkan ayat yang kita diskusikan ini benar, kisah dan peristiwanya. Nah, begitulah dia kawan-kawan. Nah, maka apa kalau udah tahu sumpah iblis, kita udah tahu dia akan terus menyerang, apa pesannya, apa antivirusnya, apa ikhtiarnya, tak ada lain dan tidak ada bukan selain berpegang teguh kepada perintah Allah, sibukkan diri dengan apa yang sudah Allah tugaskan dalam kehidupan kita melalui Al-Qur'annya. Lengang ya kita, lalai ya kita, ibaratkan antum tuh ibaratkan nyetir dengan kecepatan tinggi gitu loh. Kira-kira lalai sedikit ya bahaya gak kira-kira? Apalagi kalau nyetir di Jakarta. Kalau tak pakai Google Maps, susah kan bedakan antara jalan lurus sama jalan tol? Betul gak? Nah gitulah dia. Antum bayangkan antum nyetir di Jakarta, terus tak pakai Google Maps, bingung gak cari alamat? Pakai Google Maps ya, masih salah alamat. Naik jalan tol, rupanya di bawah rupanya. Mutar lagi kayak gitu. Nah, itulah kenapa. Jadi hidup ini seperti kita sedang nyetir kendaraan. Dan kita butuh peta. Itu kenapa saya minta ke kawan-kawan. Nah, maka ada 3 golongan orang. Perilaku terhadap Al-Quran. 1, orang yang kalau dikasih Quran, tak mau terima. Udahlah, itu udah pasti dah. Udah pasti salah alamat. Dikasih peta, aku udah mau. Mau sampai tempat tujuan, tapi tak mau pakai peta. Yang kedua, tipe orang yang dia ngerasa udah punya peta. Dia ngerasanya udah baca Quran. Tadi closing terakhirnya, actionnya ngapain? Dia ngerasa udah baca Quran. Tetapi kok tidak ada perubahan? Ternyata perintahnya bukan hanya baca. Kalau dalam menyetir tadi itu ngerasa sudah buka Google Maps, tapi tidak masukkan alamatnya dan tidak tekan tanda rute tuh. Mulai, bisa nggak kira-kira? Tidak. Buka Google Maps saja belum cukup. Artinya, buka Quran saja belum cukup. Apa closingnya? Dilihat dengan peta iblis yang luar biasa ya. Closingnya surah 47 ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Ini antivirusnya. Allah sindir. Afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tuh tak menghayati Quran? Am ala qulubin akfaluha. Ataukah hati mereka terkunci? Coba lihat sindirannya. Mereka bukan tidak baca Quran, tapi Allah sindir orang-orang yang tidak memahami Quran. Oh, jangan-jangan hati mereka terkunci ya? Jadi di level kita yang udah ngaji bertahun-tahun ini, udah bukan lagi levelnya, hanya sekedar baca, jangan kepedean antum baca Quran.
Udah kiai, anak kan udah wajib, apa lagi yang odot? Coba ada lagi kira-kira. Oke, masukkan ke dalam alam bawah sadar, perjalanan kita menuju Allah, perjalanan kita balik, perjalanan kita menuju surga adalah seperti nyetir yang cabangnya begitu banyak, yang cabangnya kamuflase. Mana? Kalau mau punya rumah, kalau nak ngutang sama bank untuk riba, salah belok jalan. Gimana sih bisa kenalan? Ustadz, aneh kok tak Islam tuh ngajarin ta'aruf, bagaimana bisa kenalan sama calon kekasih kita? Bahkan budaya barat kan tidur dulu, dia beranak nikah. Ketika di luar negeri, udah punya anak dulu baru nikah. Salah lagi jalannya. Pengen kaya cepat kok agak judi online, salah lagi hal. Maka harus pahami, mulailah Google Maps-nya, mulailah live map-nya, bukan hanya dibuka tapi dibaca, dipahami. Coba lihat ayatnya kan, kenapa mereka itu tak mau ayat, hati mereka terkunci. Jadi saya warning, daripada saya mewarning antum ketika Ustadz, ala bang, kena saya ini utang, ala bang, di rumah saya begini, istri saya begini, suami saya begini, itu nanti efek. Maka saya mewarningnya lebih awal. Tapi penyebabnya adalah ketika teman-teman tidak mau, tidak sungguh-sungguh, tidak berikhtiar untuk memahami, selesailah sudah. Adapun orang kena riba, adapun orang kena babak belur rumah tangganya, itu sudah hasil. Orang nyasar tuh, kira-kira dia nyasar atau hasil dia tak baca peta? Berarti Baca lebih peta. bagus, yang benar adalah negornya ketika udah nyasar, atau menasihatinya sejak dari awal waktu cara baca petanya. Dari awal. Nah, maka warning lah. Gelisahlah ketika orang-orang terdekat kita lalai sholatnya, tak maunya waktu, katanya mau masuk surga, tapi peta surga tak pernah dibuka. Orang, kalau misalkan dia suka sesuatu, misalkan lagi hype tentang apa, dia mau liburan, pasti dia akan cerita tentang gimana sih liburan di Bali itu, ada apa sih di sana, tempat hiburnya apa sih, mau makan, pasti akan cerita, makan di mana sih yang enak, kalau bakso yang enak itu di mana, kayak gitu. Nah, sama kalau orang benar-benar mau masuk surga, pasti dia akan cerita tentang surga, kawan-kawan. Maka closingnya adalah luangkan waktu untuk memahami Quran, ya. Tidak cukup dengan subuh ini, tambah dosisnya, karena setan nyerang Anda. Oke, hari ini sadar, termotivasi, lepas dari ini banyak yang harus kita kerjakan, gitulah. Itu salah satu ikhtiar untuk kita tidak terpeleset. Satu, pahami Quran. Yang kedua, jangan sendirian. Nah, itulah. Karena ada juga yang saya temui udah paham Quran, karena sendirian kena makan sama serigala-serigala tadi. Surah Pahami berapa? Quran, apa tuh? Surah 47-24. Oh, Pahami Quran. Yang kedua, jangan sendirian tuh surah 2 ayat 43. Berjamaah, ramai-ramai. Perintahnya berjamaah. Para orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Oke. Bersama-sama. Begitulah dia. Itu pesannya, teman-teman. Jadi ancaman setan ini jauh lebih nyata ketimbang hanya COVID, ketimbang hanya flu, ketimbang hanya bencana gempa bumi ataupun apa, banyak sekali, dan dia tidak berhenti. Itu yang harus sadari. Karena kalau kita tidak menyadari ini, kita menganggap semua tindakan kita itu benar dan itu baik gitu loh. Itu yang bahaya. Oke? Sip, begitu kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Semoga, nah itu kenapa kita buat majelis, itu kenapa kita undang Kak Niatus, Umi Rasid untuk berbagi cerita. Memahami Quran surat 47 ayat 24 tadi.
sama banyak, ada 2 ayat, 4724 sama surah 4 ayat 82. Perintah suruh memahami Quran. Sekiranya itu Quran itu bukan dari Allah, artinya sekiranya kau memahami sesuatu yang bukan Al-Quran, kan yang bukan dari Allah pasti bukan Quran, berarti pasti kau menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Pasti apa? Pertentangan tentang hidupmu, karena pasti melanggar sunatullahnya. Begitu aja. Surah 4724 sama surah 482, perintah memahami Quran. Perintah berjamaah surah 2 ayat 83. Jadi rugilah kalau antum sholat. Perintah, coba lihat perintahnya. Wa aqimus sholata zakat warka'u ma'arakiin. Apa 3 pula? 43. Sholat, zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya bersama, berjamaah. Begitu kawan-kawan. Oke? Itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Tak cukup pagi ini. Nah, kita harus banyak insight, nambah wawasan. Insyaallah hari Jumat, malam Jumat, ada kajian Samawa, kajian Kasturi, kajian suami istri. Buat jomblo rahimakumullah, boleh ikut di depan ya, di luar dengar-dengar aja gitu. Ya. Nah, malam Jumat. Kami yang di luar gimana Kiai? Sabar. Dan kita pikirkan nanti kita siapkan platform online-nya. Mau dengar enggak yang di luar? Tapi wajib duduk suami istri. Gitu. Hari Jumat nanti ada Hijrah Day. Kak Niatus cerita supaya menambah rasa syukur kita. Ada Umi Rasid, ada Kak Niatus bagaimana perjalanan hijrahnya. Dan hari Sabtu ada klik, ya kan? Bayar enggak Kiai? Bayar. Ilmu tuh mahal. Bayarnya bayar pakai doa boleh enggak? Boleh, asal jujur. Kiai, tengok dompet kami dah tak ada nih. Kami di peras pun tak ada ayatnya. Datang. Saya hanya butuh, saya tak ada duit, saya bayarkan. Saya udah coba dah Kiai. Saya nih ibaratkan kelapa, di peras air pun tak ada santannya dah. Inilah kehidupan saya nih Kiai. Gitu. Datang. Oke. Ya kan? Banyak kok, banyak orang baik yang mau itu. Tapi jujur, ini udahlah tak datang, nyala-nyala kenapa bikin pengajian bayar? Bukan untuk beli makan antum. Kasih makan kok. Pokoknya gratis terus. Aja lah surga gratis. Ya kan? Nanti yang di hotel klik bayar enggak Kiai? Nah, kalau enggak mau bayar, antum di luar yang masuk hotel. Ya kan? Pak, jangan bayar acaranya. Ini rekening listriknya, Bapak bayar saja listriknya. Sama ini untuk bayar stepnya, ini bayar makannya, nanti Bapak bawa kursi sendiri kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita paham surah Al-Baqarah 207, ada orang yang mengorbankan diri. Ini cerita orang yang mengorbankan harta, maksudnya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita paham Al-45, siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gantikan kepadanya rezeki yang banyak. Begitulah dia. Oke, begitu kawan-kawan. Ya kan? Mari, ini dalam rangka membuka, dalam rangka memahami peta kehidupan. Oke? Siap belajar? Oke ya? Insya Allah ya. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kita terus on the track, melaju pada jalur tol kita, tidak terlambat, tidak salah arah, tidak salah jalan. Yang dari luar kota, yang insya Allah, Bunda Didi katanya pakai bis ya, ke Pontianak ya? Iya, Kiai. Izin oke, Kiai lagi siap-siap. Oh, kapan berangkat? Insya Allah jam pagi ini, Kiai, jam 7-an. Pakai travel sih, nggak pakai bis. Oh, berapa jam dari sana, dari Kalimantan Tengah ke Pontianak? Insya Allah kalau nggak ada halangan 12 jaman, Kiai. Masya Allah. Pak, bayar nggak travelnya? Nah, Masya Allah ya. Berarti Bayar, udah luar biasa. Sama Bunda siapa? Bunda Vicky. Bunda Vicky. Ya, Kia Manila ya. Yang Pontianak, yang lain-lain. Ya, Pak Asnawi yang pakai pesawat, insya Allah ya. Semoga-moga ada pesawat yang gratis. Ya, inilah. Nah, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari si pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.